Mungkin karena Cina kan. Gue Cina juga. Serius? Serius, emang gak kelihatan? Emang kelihatan Cina sih. Ini kaget loh gue loh. Kelihatan nggak sekarang? Cindo lo ya? Cindo. Nah itu bisa unik gimana tuh? Ceritanya Cindo itu gimana itu? Kuliah aku malah jualan air mineral. Nih kayak gini nih. Kenapa bisa bro? Karena itu karena lu appreciate Conference. Karena Conference ini yang membuka jalan untuk reviewer main Indonesia. Tepuk tangan dong. Kalau nggak ada dia, nggak ada reviewer mainan Indonesia. Ya, gue itu kayak Naruto, lu kayak Boruto bro. Di saat yang bersamaan, ketika lu naik, gue turun bro. Jangan gue disalahin ya. Ini abis ini gue disalahin nih. Serius. Masa gue udah turun, nah lu yang meneruskan estafet. Iya. Tongkat estafet, gue serahkan kepada Medi Renaldi. Terlalu humble nih legend. Enggak bro, satunya. gue mau jadi YouTuber motivator sekarang. Frans Teguh. Friends, welcome back to Obrolan Kolektor episode lupa. Oh lupa, episode berapa ya? Lupa. Ya, bintang tamu kita kali ini benar-benar spektakuler, bombastis, fantastis seluruh jagat raya. Siapa lagi kalau bukan Medi Renaldi. Gila. Let's go! Lebih kencang lagi. Jangan lupa lidahnya. Bro, thank you so much. Gila loh. Udah datang dari Jakarta ke Bandung khusus main ke studio gua. Betul. Ya, ini bener-bener sebuah kehormatan. Ya, thank you banget Bro Medi Renaldi. Thank you, Conference. Banyak hal yang ingin kita sampaikan dan ingin kita tanyakan sama beliau. Beliau loh. Ya. Seolah saya tua sekali. Karena beliau ini bagi gue pribadi ya, tahun 2003 menginjak 2024, bener-bener YouTube channelnya itu bombastis. Ya, yang paling bikin gue melongo, ternyata channel YouTube segmen mainan bisa tembus trending YouTube. Gila nggak? Fun fact, hari ini trending lagi. Wah, tuh tahan. Kita kasih lihat ya. Serius, Kita lihat. bro? Serius. Kemarin kemarin sih. Kemarin abis nge-review blind box Naruto, trending 13. Gila. Hari ini, baru banget tadi di kereta. Gila. Baru banget tadi di kereta. Tiba-tiba trending ya? Tiba-tiba trending. Itu nggak bayar bro? Enggak dong. Gimana cara trending bayar tuh gimana? Dahsyat teman-teman ya. 7 tahun gua nge-YouTube nggak pernah masuk ke trending. Mainan nggak pernah Masa sih, ada. Media ada, sekarang kolom trending dihiasi oleh mainan. Gila bro. Ya. Masa sih nggak pernah? Nggak pernah bro. Sedih saya ya pengen nangis. Tapi kita pengen nanya-nanya nih. Ya karena betul friends. Tahun ini kayaknya YouTube lu tuh bener-bener dahsyat gitu Matt. Amin ya Allah. Ya. Viewernya bener-bener gila friends. Satu hari bisa nembus 500.000 K ya. Gila coy. Kalau 500.000 sih itu harus yang mainan yang wah banget tuh Tapi biasanya. range-nya berapa rata-rata? 300 ribuan kan? 200. Gila 200.000 men. 200 sih. Gila. Lu mengingatkan gue sama YouTube gue 3 tahun yang lalu. Jangan gitu dong. Kesannya gue disruptif banget gitu. Kayak Bluebird dateng, marah-marah karena dulu ada ini kan, ada driver online kan. Tapi nggak apa lah, gue seneng lah dengan kehadiran media di dunia mainan ini ya. Bisa mewarnai YouTube di Indonesia, khususnya di segmen mainan. Karena jarang banget kolektor reviewer mainan di YouTube tuh jarang banget sebenarnya. Gaming, banyak. Iya banyak. Yang terkenal, banyak. Kuliner. Waduh. Kuliner lebih banyak lagi kan. Otomotif. Ya, otomotif, banyak. Podcast. Podcast apalagi banyak. kan. Mainan tuh dikit banget. Iya makanya. Makanya dengan adanya lu itu bisa mengebus kita semuanya. Itu juga sih yang aku sebenarnya pengennya tuh lebih banyak lagi reviewer mainan. Benar. Karena kalau nggak ada orangnya, kita nih nggak bakal bisa berkembang juga. Benar. Karena nggak ada award soal Betul. itu berreviewer mainan Benar. terbaik tahun ini gitu misalnya. Nggak ada kan. Sedangkan kalau kayak gamers gitu kan Iya, ada. ada semuanya. Kalau Bahkan mainan- yang lagi nonton di belakang aja ini YouTuber mainan yang mau pansos. Ini dia makanya nggak apa-apa dah, lu pansos semua. Biar kita tuh makin banyak. guys. Bener, biar kita makin ngebus dunia mainan. Karena kalau gitu. banyak ekosistemnya hidup, Bener. kitanya semua berkembang. Bener. Kayak gamers gitu loh. Yes. Mantap. Oh. Kayak Abis ini siapa yang mau unboxing bareng Medi? Oh. Tapi gue senang banget ngobrol dengan orang-orang yang memang punya passion yang luar biasa, bro. Ya, jadi beberapa bintang tamu sebelumnya kita selalu ngomongin tentang passion mereka. Dan mereka sering ngomong benang merahnya itu adalah sukses sejati itu menjadi apa yang kita inginkan ketika kecil.
Iya. Masalah materi, punya mobil sport, rumah gede itu kadang-kadang nomor ketiga, keempat lah. Tapi yang pertama itu sukses menjadi apa yang kita impikan. Betul. Makanya orang-orang yang punya passion itu seringkali cerita hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Nah, gue pengen tahu bro, ya, bagi gue pribadi, Medi ini orang yang sangat passionate banget di bidangnya. Boleh cerita nggak bro, masa kecil lu itu gimana sih? Masa kecilnya emang Kurang gua bahagia kah? rata-rata sih yang koleksi mainan biasanya kidults ya. Kayak orang-orang yang dulu tuh nggak bisa beli mainan, tapi ketika udah punya kemampuan buat beli, akhirnya kita bisa beli gitu. Betul. Dulu tuh ya masa kecil gua sebenarnya kayak anak-anak biasa aja sih. Cuma bukan yang gua nggak miskin juga tapi nggak kaya juga gitu. Oke. Jadi kalaupun misalnya ke toko mainan, kebanyakan tuh bukan beli, tapi lihat-lihat doang. Bener. Bahkan dulu, gua kan suka banget sama Toy Story ya. Dulu itu gue pengen banget punya Slinky Dog. Tau nggak? Yang doggy Anjing itu yang ya? ada per. Iya. Apa di bahasa doggy ya? Yang kayak coklat-coklat gitu kan? Iya, yang kayak Bener. jadi anjing ada pernya gitu. Tahu. Dulu itu karena nggak punya uang, Heeh. jadi nyokap tuh beli mainan anjing-anjingan yang kecil, dibelah, dikasih per. Kreatif Kayak juga gitu. ya? Ya lumayan kreatif sih. Oh, berarti ide kreatif lu juga mungkin nular dari mami lu ya? Nah, dan karena gua juga punya gue punya minat di gambar juga, di art juga. Jadi tuh dulu mainan-mainan gue tuh kadang gue gambar. Terus setelah gue gambar, gue fotokopi di sekolah, gue jual-jualin. Biasanya kayak gitu. Jualan gambar? Jualan gambar. Ada yang beli bro? Ada yang beli, cuma 500 perak kan. Jadi ntar di kelas tuh bisa pada ngewarnain. Iya. Waktu SD lah, waktu kelas Wah gila ya. 3 SD. Berarti dari SD lu memang udah banyak talenta ya? Ya, lebih ke minat sih. Gua emang minat gambar dan mungkin karena Cina kan. Gue Cina juga. Serius? Serius, emang nggak kelihatan? Emang kelihatan Cina sih. Ini kaget loh gua loh. Kelihatan nggak sekarang? Cindo lu ya? Cindo. Nah itu bisa unik gimana tuh? Ceritanya Cindo itu gimana itu? Dari ibu Bapak kah? saya membuat saya. Dari hasil eksperimen atau memang ada darah? Nggak, emang nggak kelihatan. Iya sih. Ya udah. Berarti valid kok. Mau tes DNA sekarang bisa. Berarti mirip sama si Jajanan Sultan yang kemarin. Kenapa? Si Mutia itu ternyata ada keturunan Cinanya juga, bro. Oh gitu. Rata-rata Berarti YouTuber lu mainan. bisnisnya itu ada darah Cinanya juga ya? Mungkin kali ya. Walaupun nggak pernah diajarin juga sih. Nggak pernah diajarin. Soalnya oke. bokap itu engineer, dia teknik mesin dulu. Mungkin tapi karena biasanya teknik mesin suka gambar-gambar. Oke, Mungkin itu oke. menular juga kali. Jadi suka gambar dari dulu gitu. Oh, berarti dari bokap lu yang memang ada darah Cina ya? Ada dari Cina. Kalau nyokap Betawi. Betawi. Oh, akhirnya lu masuknya ke Betawi ya? Akhirnya masuk Soalnya ke ikutan Betawi. Abang Nyonya Betawi kan? Abang None Betawi. Nggak ikutan gitu. Cici Koko Jakarta kan? Nggak ikutan. Oh, baru tahu. Abang None lu. Jakarta. Dulu ikut Abang None Jakarta tahun 2018. Anjir, 6 tahun yang lalu. Nggak berasa loh. Berarti lu bisa bahasa Mandarin? Enggak. Dengar bisa, bro? Cie. Udah itu doang. Oh, bisa bahasa Mandarin. Wuji Bifang. Sesuatu yang berlebihan tidak baik. Itu saya dapetin dari Karate Kid. Wuji. Dia orangnya lucu ya. Emang nggak tahu itu salah ya? Betul kan? Tapi ada nadanya kadang-kadang kan? Wuji Bifang. Wuji Salah juga? Pifang. Oh betul. Lu kalah kayaknya Fran. Kalah gue. Kan Cinaan gua emang. Ini Cinaan dia loh. Ya. Oh, jadi lu itu tadi ya, gambar-gambar, jualan, itu sampai kapan, bro? Kelas 3 SD doang sih. Oh. Abis itu paling SMP gue baru jualan lagi. Tapi bukan jualan gambar. Dulu jualan, kan lagi zaman power balance dulu ya? Iya, yang katanya kalau pakai kita Bisa seimbang banget seimbang kan. Nah dulu karena itu mahal, gue jual kayak antidotnya. Jadi gue jual murah, tapi bukan gelang penyeimbang. Gelang glow in the dark. Dulu tuh belum ada yang jual di sekolah. Dulu gue jualan itu. Karena dulu gue main Kaskus. Kenapa lu zaman-zaman sekolah Kaskuser lu dulu. jualan terus kenapa sih, bro? Memang karena pengen beli mainan atau memang Nah, iseng-iseng dari doang? SD emang pengen beli mainan sih. Kalau dulu tujuannya jualan gambar tuh pengen beli Pengen beli mainan. mainan. Karena biasanya di depan SD ada tukang mainan tapi iseng Bener, gitu. bener. Jadi dia kayak lotre gitu sistemnya, tau nggak? Yang kayak ditarik tahu, nih, tahu. ditarik. Tahu-tahu dapetnya cuma Bener. gambar gitu Ya. misalnya, cuma stiker atau bukan mainan yang gede gitu. Biasanya cuma stiker, cuma gambar, kertas gitu doang. Nah, tapi kita bisa beli, cuma agak mahal gitu kan. Dulu tuh ngumpulin duit buat beli Tamiya, makanya jualan gambar. Jualan gambar. Iya. Dulu Karena kayak waktu gitu. itu orang tua nggak mau ngasih secara langsung gitu ya, pengen mendidik anaknya. Lu kalau pengen beli mainan, usaha dulu dong gitu ya. Bener sih.
Agak mirip sih ya, kurang lebih kayak gitu ya. Berarti Ko Frans juga gitu? Kurang lebih. Karena maksudnya zaman dulu itu kita beli mainan tuh kayak, wah lu pokoknya kalau beli mainan harus ranking dulu atau apa dulu baru kasih mainan gitu kan. Iya, betul sih. Ya, rata-rata kayak gitu. Makanya ketika kita udah dewasa punya uang sendiri, akhirnya nggak kontrol. Benar. Balas dendam. Berarti SMP masih jualan-jualan. SMP SMA juga bro. SMA enggak full bucin dulu. Sama yang sekarang. Enggak, beda. Beda. SMA enggak jualan, tapi kuliah jualan. Tebak jualan apa? Kuliah. Kuliah. Jualan bunga di kafe. Salah. Jualan. Jangan gitu dong, ntar ada BNN nonton iya, ya. bahaya. Nah, kuliah nih lebih receh lagi jualannya. Kuliah aku malah jualan air mineral. Nih kayak gini nih. Kenapa bisa bro? Karena itu keresahan orang. Jadi aku kan kalau jualan tuh selalu ngeliat nih situasinya kira-kira bisa nggak ya? Ada peluangnya nggak ya kayak gitu kan? Nah, dulu kuliah itu rata-rata aku ada di lantai 7, di lantai 8 gitu lah. Orang tuh males turun. Jadi aku bawa kardus ke atas. Nih, buat yang mau beli, lu lebih mahal 1.000 aja lah daripada yang di bawah gitu. Oke lah, pasti kan fair lah. Iya. Daripada gua turun ke bawah, betul. cuma 1.000 kan, ya udah beli. Sama selain jualan aqua sama aku kan juga ilustrator, suka gambar kan, aku jualan gambar juga. Makanya sempat diundang Om Ded juga tuh di Hitam Putih tahun 2018 awal. Karena lu suka gambar itu. Karena suka gambar. Itu. Oke. Berarti kuliahnya tentang gambar dong? Enggak, kuliah gua teknik industri. Teknik industri. Tapi tetap hobinya gambar. Tetap hobinya gambar. Oh, berarti lu hobi gambar tuh dari zaman SD berarti ya? Iya, dari kecil banget, Dulu nih suka gambar Pokemon gitu-gitu loh. Terus dijual di sekolah, ternyata ke bawah hobi itu sampai kuliah. Akhirnya kuliah gua bisnisin lah, gua jualan juga gambar. Tapi gambar lu bagus, Bro. Bisa lihat di sini. Tolong editor munculkan. Pasti bagus lah, makanya sampai dulu. Kalau sekarang nggak tahu ya, kalau 2018 karena fokus banget. Menurut gue sih itu cukup bagus sih sampai orang-orang bisa notice gitu sih. Bahkan sempat di-repost beberapa media luar negeri juga. Gambar lu itu bro? Iya. Gambar apa? Gambar karakter kah? Superhero kah? Enggak, dulu tuh pegunungan? Sketsa wajah. Jadi dulu tuh suka gambar Iron Man. Berarti realistik gitu ya? Semi realistik lah. Ada sebenarnya kayak lebih ke sketsa kasar tapi bisa kelihatan realistik kalau pakai pensil gitu, Bro. Pakai pensil dan biasa pakai pensil warna biru aku. Selalu biru gitu ya? Biasanya biru buat membedakan sama yang lain kayak gitu. Nah, cerita uniknya kenapa ya? Biasanya kan kalau kita memang passionnya di gambar, punya talenta di gambar, hobinya menggambar, menghasilkan uang dari gambar, kok bisa sekarang lu malah jadi reviewer mainan gitu? Kenapa jadi reviewer mainan? Karena emang dari dulu suka mainan juga. Oh, jadi selain suka gambar, suka mainan juga. Betul. Dan lebih berpeluang juga di ini sih, di reviewer mainan sih, ketimbang gambar. Nah, buat cerita nggak, awalnya lu bisa terjun menjadi content creator mainan gimana, bro? Awalnya terjun, aduh, saya serak, saya minum dulu. Jadi ketor ya? Iya, anjir. Beda-beda nih kacamatanya mirip kacamata gua loh. Kayaknya sama deh malah ya. Mereknya Giordano ini. Betul. Coba yang gua patah. Oke. Awalnya kenapa jadi reviewer mainan? Itu pas pandemi. Pas pandemi kan. Nah, sebelum pandemi ngapain lo? Itu gambar. Tapi udah sempet kerja profesional sebagai tukang gambar? Bukan profesional sih, kayak freelance sih. Jadi dari rumah doang kerjanya. Terus kalau ada orderan, kita gambar, kirim ke mereka. Kayak open commission gitu? Open commission. Tapi gambar orang gitu, bro? Gambar orang. Jadi kalau misalnya, itu biasanya... Buat oleh-oleh gitu biasanya kalau orang mau graduation, atau mau wedding, itu biasanya mesen. Oh gitu. Sebelum pandemi itu lu kerja lu kayak gitu ya? Nah, pas pandemi, sempat buka restoran soto Betawi gitu. Oke. Cuma karena pandemi akhirnya nggak ada yang beli. Nggak ada yang beli. Wah, udah mana itu kan jadi pandemi pertama kali itu di Depok kan. Oh itu, gitu ya? Iya, bulan Maret apa Januari gitu di Depok pokoknya. Maret ya, bener ya di Depok ya. Nah, gua buka restorannya di Depok juga. Itu udah kayak Silent Hill. Rumah lu di Depok? Iya, rumah di Depok. Jadi kayak Raccoon City lah gitu iya. ya? Jadi itu udah bener-bener kayak kota mati, nggak ada yang mesen. Aduh, ya udahlah. Terus sekarang juga trennya lagi ke TikTok juga. Akhirnya kita nyoba-nyoba bikin konten dari TikTok. Awalnya belum langsung review mainan. Awalnya masih bikin sketch komedi gitu-gitulah. Masih bikin. Peragi komedian kan ya? Apanya? Peragi komedian kan ya? Oh, sketch komedi. Iya, tapi ya kreator komedi aja sih, bukan kayak stand up komedi gitu. Nah, karena dulu tuh kayaknya kalau komedi tuh terlalu kemana-mana ya niche-nya ya. Akhirnya nyoba ngumpul-ngumpul hobi lama yaitu mainan, nyoba review satu dan pakai
cara pembawaan yang komedik juga, akhirnya kena. Bahkan video pertama yang viral itu bukan nge-review mainannya sih bahkan, tapi ngebandingin orang yang mirip Woody, tau gak lo? Oke. Ada orang mirip banget Woody, tahu. terus gue duetin kan, ini orang lagi pose gini, gue samain posenya nih. Nah ternyata itu yang rame sampai ke luar negeri kemana-mana. Itu dari TikTok sebenarnya? Dari TikTok. Besokannya gue coba review Woody-nya, ternyata orang penasaran. Terus gue nge-review bassnya juga, orang penasaran lagi. Akhirnya gue koleksi semuanya semenjak itu. Karena baru ngeliat, oh ada potensinya nih kayaknya nih buat nge-review mainan. Tapi sorry gue putus bro ya, yang menarik kan lu itu katanya orangnya kan super introvert kan? Iya. Dan kebanyakan orang yang jago gambar kan introvert. Iya. Karena temannya kertas dan bolpen kadang-kadang kan. Lebih ke nggak punya temen. Nggak punya teman kan, berjam-jam di kamar, ngegambar. Iya. Nah gimana caranya lu begitu mulai cobain di TikTok kok malah jadi komedi-komedi gitu? Karena Padahal lu kan introvert gitu. ya ini bedanya introvert dengan pemalu sih. Kalau misalnya introvert itu sebenarnya lebih ke energi aja. Energi kita akan habis kalau misalnya kita bersosialisasi terlalu banyak orang kayak gitu-gitu lah. Iya. Emang kita akan kelihatan biasa aja, cuma nanti pas pulang itu bakal capek gitu rasanya. Tapi kalau di depan kamera itu biasanya ya malah lebih nyaman sih kok biasanya. Karena kan dulu apalagi sendirian ya, cuma ngomong depan kamera dan terasa lebih nyaman aja sih. Disitulah lu mulai main TikTok. Disitulah main TikTok. Karena lu melihat, wih ternyata view-nya gede nih. Iya lumayan. Tapi soto Betawi masih lanjut? Udah enggak. Berarti bentar banget dong Bentar ya? banget, dan karena emang waktu itu nggak nyewa ruko juga, jadi bagi hasil sama pemilik rukonya. Jadi kalaupun tutup ya udahlah, orang nggak keluar modal banyak juga. Oke. Jadi ya udah fokus di TikTok aja terus. Timingnya pas juga karena ketika pandemi semua orang kayaknya main TikTok gitu Bener, ya. itu lagi rame-ramenya banget sih. Itu yang download TikTok hampir 1 miliar orang apa lebih gitu. Oh iya, bener? Sempet riset karena waktu itu buat bahan seminar kan. Jadi tahu waktu itu seberapa ramenya TikTok. Di saat yang bersamaan ketika lu naik, gue turun bro. Jangan gue disalahin ya. Ini abis ini gue disalahin nih. Serius. Waktu Ini nih. di podcast sebelumnya kita ngobrol sama si JJ Nasuta, kita sama cerita. Mulai turun kita itu ketika pandemi. Tapi kenapa gitu ya? Soalnya pandemi, orang tuh lebih banyak belanja loh. Karena orang nggak bisa kemana-mana. Benar. Pasti orang mau belanja apapun itu yang mereka mau buat hiburan mereka. benar. Dan mungkin kalau belanja mainan pasti ngeliat reviewnya dulu dong. Benar. Kenapa malah Itu turun yang nggak ngerti gue bro. Sama ceritanya kita turun, lu naik ya. Memang ini. Ternyata saya kesini buat dihardik. Tapi memang ya setiap orang punya masanya masing-masing lah. Iya. Ya, jadi kita lanjut dulu bro, walaupun gue ini agak panas juga ya. Ini ojek pangkalan lawan Gojek zaman dulu terulang lagi di sini guys. Bener masa-masa kejayaan gue itu setahun sebelum pandemi. Pandemi tiba-tiba turun bro. Sampai akhirnya gue sama si Mutia kita menyalahkan sekolah. Sekolah? Ini gara-gara sekolahnya nih. Kok sekolah sih? Masih banyak PR. Oh Jadi gitu. anak-anak udah nggak ada waktu buat nonton YouTube. Kita menyalahkan mereka. Ternyata bukan salah sekolahnya. Salah gua. lu. Salah gue. TikToknya naik pas pandemi, pas gue lagi turun ternyata bener ya. Kenapa begitu ya? Iya. Mungkin semua orang pengen nyoba aplikasi baru kali ya. TikTok itu ya? Kali ya. Ya karena Gua apalagi belum sama gen. sekali mendengar TikTok loh waktu zaman-zaman pandemi, gue sama sekali. Iya. Tapi waktu itu kita udah sempet ngobrol waktu pandemi. Iya. Iya. Kofras akhirnya main TikTok juga kan? Iya, karena ketemu lu. Iya, di, karena di ketemu Net TV. di Net TV, terus akhirnya main TikTok juga dan lumayan kan? Lumayan ternyata betul. Ternyata views-nya bisa ngedongkrak Bener. segitunya Bener, dibanding bener. YouTube yang emang lebih susah. Benar. Karena kalau TikTok itu dia tuh beda sama YouTube karena kalau TikTok tuh dia tuh distributing konten. Jadi makanya nggak semua orang yang kita follow itu bisa muncul. Bahkan yang kita nggak follow pun kan Bisa muncul. di FYP kan. Bahkan Jadi kalau lebih- emang kontennya benar. bagus tuh bisa naik. Bahkan lu bikin TikTok seminggu, satu video bisa tiba-tiba viral ya. Bener. Serandom itu memang. Iya. Kayak kesempatannya terbuka buat banyak Banyak kreator baru. kreator kalau baru. TikTok itu. Betul. Itu makanya waktu itu Conference juga sempat ini kan, sempat Benar, nyobain benar, TikTok dan ternyata benar. emang berapa sekarang followersnya? 1,1. Tuh udah lumayan banget, udah 1 juta. Padahal Banyak isinya yang nggak banyak. nyampe 1 juta loh. Susah. Iya. Susah. Thank you, untuk gua ketemu dia loh. Dia yang ngajarin gua TikTok. Diskusi juga kan Diskusi gitu juga, kita kan. akhirnya kita Iya. di pinggir jalan kantor Net TV itu. Ya kan udah diusir ya. udah selesai syutingnya. Iya. Oh dari situ lu terus meningkat terus ya bro, TikTok lu itu ya? Iya, karena dulu waktu gua bikin TikTok, ah. gua tuh udah yakin apapun yang naiknya cepet, itu turunnya pasti cepet. Terus? Gua mikirnya gitu ke TikTok. Makanya pas TikTok gua naik, gua langsung marketingin semuanya ke YouTube gua. Oh, itu Jadi- jaraknya berapa lama bro? Pokoknya pas udah mencapai 100.000 followers di TikTok lah, itu langsung semuanya gue lariin. Langsung dari semuanya ke YouTube. Bener, jadi pakai konsep yang cukup menarik juga supaya orang tertarik buat masuk ke YouTube. Iya. Biasanya kayak gini, misalnya ada orang, bang punya mainan ini nggak? Aduh,
nggak punya nih guys. Iya. Tapi ini kok YouTuber Mehdi Renaldi punya ya, gitu. Oh. Ya gue sorot aja tuh YouTube gue tuh. Nih lihat nih YouTuber Mehdi Renaldi. Kalau mau nonton di sini aja gitu caranya. Jadi dulu bener-bener langsung migrasi semua followersnya dari TikTok ke YouTube. Ke YouTube. Karena emang goals gue di YouTube sih. Karena ada duitnya. Karena pertama itu, terus kedua gue nggak yakin sama TikTok waktu itu ya. Nggak yakin TikTok ini bertahan lama, apa ini cuma efek pandemi doang gitu kan. Takutnya kan kayak gitu. Jadi sebelum itu terjadi, gue harus migrasi dulu ke YouTube. Kayak gitu. Dahsyat ya. Berarti lu selain jago gambar, suka mainan, idenya jenius loh dia. Brilian loh dia. Pinter loh dia. Pasti gara-gara ada darah Cina. Tetap ya? Tetap. Dia kan orang Cina yang cuan dia kan. Ya karena di kuliah juga belajar sih. Di kuliah tuh ada, kan gue bahkan ambil skripsinya saking sebenarnya gue nggak suka teknik gitu. Gue tuh ngambilnya yang bisnisnya. Jadi karena teknik industri luas sekali kan. Jadi gue ngambil skripsi aja tentang bisnis soal mainan lagi. Skripsi gue soal mainan. Jadi ada produsen mainan, bikin mainan dari kayu, dari ampas kayu palet. Itu dibikin mainan, itu skripsi gue soal itu tuh. Iya. Nah, di teknik industri diajarin soal marketing, soal blue ocean strategy, dan menurut gue, kenapa review mainan fresh banget? Karena kita blue ocean banget. Kita tuh pasarnya belum berdarah-darah. Belum banyak kreator mainan. Apalagi pas zaman itu cuma ada Kofran sama Jajanan Sultan kan. Betul. Jadi pasarnya ini masih blue banget. Sedangkan kalau mau masuk ke kuliner, itu persaingannya udah berdarah-darah, udah red ocean itu sebutannya. Berarti lu kuliah kepake ya? Lumayan sih. Gua kuliah ngapain ya marketingnya? Beneran gue emang udah pada lupa lu. Emang Koko ini juga, teknik industri juga? Enggak, bisnis. Iya, dulu diajarin gituan sih. Blue ocean gitu-gitu. Tapi lupa. Coba kita kuliahnya nggak bener coy. Ya makanya kuliah yang bener kayak Bro Mehdi nih, kepake ilmunya nih. Dia dari kuliah udah kesusun semua. Iya, makanya hebat loh. Ya, bahkan gue inget loh awal-awal dia nge-YouTube kita sempat nge-zoom bertiga, inget Iya. Dia nanya-nanya, "Kofran gimana di YouTube?" Gue dengan pedenya, "Bro, lu anak bawang." Gue ajarin dia. Ingat nggak lo? Lu harus gini, bro. Sekarang gila coy. Ya, bisa menjadi Mehdi Renaldi sekarang hanya dalam waktu berarti kurang lebih 3 tahun ya bro ya? Pandemi kan 2020. Iya, 2020. 3 tahun, 3,2 juta subscriber. Iya. Ya, penghasilan sebulan 200 juta. Aduh, amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Tapi gue bener-bener kagum banget sama aksi Mehdi Renaldi bulan lalu itu dia menyumbangkan semua AdSense itu 1 bulan November. buat Palestina ya, November ya? November. Ya, itu pertama gue kagum. Yang kedua gue kaget. Karena ternyata YouTuber mainan bisa mendapatkan AdSense segitunya. Itu karena ini juga mungkin ya, karena kan di awal gue announce juga kalau nih gue pengen ini nih, pengen ada gerakan ini. Buat kalian yang pengen ikutan bisa pakai super thanks atau mungkin nonton videonya sampai habis, nggak usah di skip iklannya gitu. Mungkin karena itu juga kali ya. Gila ya, kemarin kalau gue salah terkumpul 150 juta bro ya. 146. Dalam YouTube gue 7 tahun. Rekor AdSense gue 60 juta bro. Ini gue merasa disalahkan lagi loh. Padahal gue nggak ngapa-ngapain gitu. Ya. Kenapa rasanya seperti itu? Tapi ini luar biasa loh. Maksudnya kalau lu bisa kepikiran ada aksi menyumbang buat Palestina itu sih bro. Itu kan maksudnya nggak banyak orang yang memikirkan orang lain gitu. Iya. Apalagi dengan AdSense segitu gede. Udahlah. Iya. Nyumbang mas segitu aja lah sekian. Tapi lu bisa semuanya full 1 bulan. Hasil jerih lu. Plus lu kudu nombokin gaji-gaji pegawai. Iya. Kenapa sih bro? Apakah karena lu berhutang budi sama YouTuber atau gimana? Pertama, itu emang keyakinan gua. Karena di agama gua udah wajib membantu saudara-saudara gua di sana kan. Iya. Terus emang kedua juga bulan itu spiritual banget buat gua. Karena itu bulan gua umroh juga. Jadi menurut gua nggak ada waktu yang lebih pas ketimbang bulan November itu. Terus ketiga gue juga pengen give back juga sih. Selama ini gue belum ada kayak movement yang cukup besar buat ngasih lihat ke orang-orang kalau gue tuh bisa give back juga ke society. Jadi menurut gue ya ini emang nggak ada ini lagi sih, udah nggak ada waktu lain. Kayaknya ini waktu yang paling tepat buat bikin gerakan ini gitu. Gila. Kayak udah paling pas aja gitu. Faktor-faktornya mendukung. Ternyata di balik kehebohan Mehdi dia ada jiwa spiritual yang tinggi banget ya. Tapi luar biasa di bulan itu. Gak lah, tapi dia tuh kan lu berarti kelahiran tahun berapa bro? 96. Dan dia udah umroh bersama mamanya ke Mekah sana ya? Iya. Itu bagi gue pribadi, anak-anak zaman sekarang itu kayaknya langka banget gitu ya. Kalau lu bisa sih bro,
Banyak kan di TikTok ah, masa sih? Banyak ya? Banyak lumayan. Tapi gue lihat teman-teman gue seumuran lu mabok, main cewek. Kebetulan, Kenapa lu bisa punya spiritual setinggi itu gitu? kebetulan gue emang orangnya nggak ngerokok, nggak minum-minum juga. Jadi kayak buat gue itu bukan hal yang apa ya, bukan hal Spektakuler yang, gitu ya? Iya, buat gue nggak kayak begitu. Karena emang dari dulu gue nggak begitu juga gitu. Gue tuh nerd banget kok. Di tempat kuliah, waktu gue kuliah aja gue kayak nggak punya temen. Temen gue nerd-nerd semua, geek-geek iya, semua, iya. yang suka Marvel juga. Jadi kadang hiburan terbesar kita nonton film Iya sih. Avengers dulu, Avengers Age of Ultron, terus Civil War, Iya, Captain iya, America, iya, gitu-gitu aja. Bukan yang kayak mabok-mabokan. Tapi gue punya temen kayak gitu dan gue nggak masalah, gue masih berteman Benar, juga benar, gitu. benar, Cuma benar. temen-temen terdekat gue ya geek-geek juga kayak gue, yang suka pop Iya, culture iya. kayak begini lah. Memang di mana kita berada, teman-teman kita itu sangat mempengaruhi kita. Iya biasanya terefleksi gitu. Biasa siapa kita itu tinggal lihat teman-temannya. Bener. Ya dulu gua hampir nggak punya temen gua. Di kosan doang tuh biasanya berempat, no life ya, kayak cuma nonton film, diskusi soal, tadi seru ya Avengers, nah gitu-gitu doang. Tapi menarik ya, karena kalau gue dengerin lu tadi sharing kehidupan lu kayak smooth banget gitu ya. Masa kecil happy, dapat duit, hobi gambar, tiba-tiba memulai YouTube, langsung meledak. Kayaknya hidup lu nggak ada liku-liku yang sedih-sedihnya bro ya? Ada, silakan nonton di podcast Om Deddy Corbuzier. Oh ada ya? Oh iya, Saya gue ceritain di sana. nonton. Ya, so how are you? Iya, Iya nih, jadi sedih, saya jadi inget mama saya juga nih. Ya. Tapi buat gua mencapai YouTube yang sekarang, itu juga nggak mudah sebenarnya. Iya sih, Karena gua udah mulai YouTube itu di tahun 2017. Oh udah mulai sebenarnya ya? Udah mulai. Dulu punya channel namanya MIS Media, Miss Media. Itu konten gua nanya-nanyain orang tentang, gimana seks luar nikah menurut lo? Serius. Itu buat introvert kayak gue susah banget loh. Kayak, Kok bisa anjir. kepikiran bikin kayak gitu sih? Karena dulu nyari yang cepat viral. Tapi ternyata susah Masih muda. juga. Iya. Dulu pertanyaannya juga yang pokoknya gue nyerempet yang sensitif supaya biasanya kan yang edgy Benar, gitu, yang benar, sensitif benar, itu benar. lebih bisa Lebih diterima cepat viral. orang kan. Ya udah gue tanya orang-orang soal poligami, seks luar nikah, terus soal golput gimana menurut lu kayak Oh, gitu-gitu. itu 2017. 2017. Dan udah bikin sketch komedi juga di Instagram dulu. Oh, berarti udah lama lu ya main media sosial ya? Iya, cuma makanya itu nggak mudah kok karena dulu tuh naiknya susah banget. Karena Berarti bener-bener yang bikin lu naik itu Toy Story ya? Si Woody itu ya? yang bikin naik Toy Story sih. Memang setiap kita itu kudu punya momentum titik balik di mana kita naik. Bener. Kalau gue itu Hulkbuster dulu. Langsung meledak tuh Langsung viewsnya. meledak, gara-gara filmnya baru tayang, kesempatannya gue tiba-tiba unboxing. Itu Hot Toys ya? Hulkbuster waktu itu. Tapi tumben banget ya Hot Toys ngeluarin di... Nah itu. Kan sekarang kan kita Sekarang nunggu 2 tahun kan? betul, filmnya udah kadaluarsa. baru Udah muncul. basi, mau ngebahas juga bingung. Kagak ada, udah nggak Betul, relevan lagi betul. gitu Nah lah. itu dulu Hot Toys itu bisa entah gimana caranya lah, gue tuh videonya bisa bareng banget sama filmnya muncul. Itu momentum pas banget sih. Iya, jadi memang setiap orang itu kalau belum punya momentum sabar aja. Iya betul. Mungkin akan datang, mungkin enggak juga. Jangan Apalagi- memaksakan sesuatu yang memang bukan passion lu gitu. Betul. Apalagi tadi kita sempat ngobrol juga kan di mobil ya. Heeh. Yang dimana kita sepakat kalau reviewer paling challenging itu reviewer mainan sebenarnya. Betul, kenapa bro? Karena gini nih, reviewer kan banyak ya. Ya. Ada reviewer gadget. Bener. Gadget In, Iya, gadgetin. Terus Best Tech Indonesia, terus ada Jagat Review, banyak Sobat banget. HP. Sobat HP. Tapi itu kan apa? bahkan primer sekarang Yes. kan. Emak-emak Semua bisa orang nonton. pasti pakai handphone. Benar, Dan ibu-ibu, orang pasti om-om. butuh handphone gitu. Betul. Terus mobil. Dan handphone tuh keluarnya cepat. Bener. Ya kan? Dan biasanya merata. Merata. Kalau misalnya mainan kan di Hong Kong dulu. Bener. Di Indonesia lama. Mata, bener, lama. betul. Dan viralnya tuh bener-bener satu nasional. Bener. Kayak iPhone 15 Pro Max. Jadi kayak Bener. semua orang di dunia udah nge-review satu barang, biasanya branded semua tuh. Bener, Orang Indonesia bisa ikutan bener. juga. Sedangkan mainan ini, Mobil tadi bro ya, mobil juga sama. Iya itu barang, tahu sandang, sih. pangan, papan kan. Universal lagi kan ya. Iya itu sekunder lah. Benar. Sedangkan kita kan barang tersier. Udah nggak semua orang butuh ini juga gitu. Nah makanya gue pengen nanya nih bro, gue jatuh bangun 7 tahun itu bener-bener hampir mati beneran gitu ya. Karena gue merasa waktu itu sebelum ada lu ya, gue merasa sendirian. Udah gitu bener-bener niche market yang tipis-tipis banget gitu ya. Gue kudu berjuang gimana caranya supaya channel mainan ini diterima di Indonesia gitu kan. Ya akhirnya ya puji Tuhan diterima dikit-dikit lah. Nah gue pengen tahu lo kok bisa se-booming ini gitu. Bahkan 7 tahun gue nge-YouTube aja nggak pernah melampaui rekor lo gitu. Rekor apa? Yang trending. Oh. AdSense sebulan. Coba
kasih gua Maksudnya gimana caranya kita bisa diterima sama bro. banyak orang yang nggak cuma suka mainan gitu. Yang kata tadi kan niche market banget. Iya, kita niche kebutuhannya banget tersier banget. Iya. Iya itu karena gue sadar kita super niche, super challenging ya. Gak semua orang suka mainan, butuh mainan. Jadi kita sebenarnya ceruk pasarnya tuh lumayan lumayan sempit. Gitu. Cuma gimana cara gue ngambil yang lain adalah gue masukin unsur komedi juga di konten gue. Itu yang penting. Betul. Karena orang Indonesia seneng komedi. Karena orang butuh hiburan. Orang banyak yang stres. Jadi orang butuh hiburan. Itu yang paling pasti gue masukin di konten gue. Apalagi mainan itu dekat kaitannya dengan hiburan. Dengan hiburan. Jadi makanya gimana caranya buat orang bisa nerima konten kita walaupun nggak suka mainan. Cara gue itu gue masukin unsur komedi gitu. Dan gue biasanya konten juga fast paced banget. Jadi kalau lihat konten gue itu rapat banget tuh biasanya tuh. Benar. Hampir nggak ada napasnya, ngos-ngosan mungkin nontonnya. Benar. Karena emang gue mendidik editor gue pun kayak begitu. Gue bilang ini nih terlalu panjang ini, dragging nih. Dirapetin lagi sampai kita dapat sari-sarinya dari konten kita gitu. Yang kita nonton 10 menit bener-bener nggak bisa ngedip gitu ya. Bener. Pokoknya semuanya yang kita sampaikan harus penting. Sarinya semuanya gitu harus ya. Penting. Itu semuanya. yang paling mutlak sih. Semua yang kita sampaikan harus penting karena sekarang nih apalagi Gen Z ya. Mereka tuh nggak suka waktunya dibuang. Iya. Percuma lo bikin video 30 menit tapi orang cuma nonton 2 menit. Bayangin saingan kita sekarang platform TikTok. Video cuma semenit. Ngapain orang nonton kita yang 10 menit, 19 menit, kalau misalnya kita nggak ada gunanya. Makanya itu kita harus penting banget, apapun yang kita keluarkan ya harus bener-bener bisa ditukar sama waktu mereka gitu. Itu sih kalau gue ya. Gila, jadi sampai mikirin sampai ke situnya juga ya. Ya karena gue referensinya banyak dari luar negeri juga, jadi pas gue ngeliat, iya juga sih ya nih orang luar negeri nih kreatif banget loh ternyata bikin kontennya. Bahkan iklan aja gue nggak bisa ngedip loh, karena biasanya iklan disebutin ketika lagi menyampaikan poin yang paling pentingnya dari video itu gitu. Kalau nonton Mr. Beast, itu sambil ngebom orang gitu ya, dia sambil ngomong iklan, jangan lupa pakai ini, tapi orang lagi dibom dulu. Itu biasanya kayak gitu. Makanya orang luar tuh advance banget, itulah kenapa gue referensinya biasanya ngambil dari luar negeri, baru gue ambil ke Indo. Karena biasanya di Indo belum diterapin sama orang-orang banyak kan. Jadi jadilah yang pertama untuk ngambil itu gitu. Berarti kesuksesan lu itu bukan instan ya? Lu ngeriset, udah gitu lu berjuang, kerja keras, sampai akhirnya sesukses sekarang ya? Amin. Stres nggak bro? Stres pasti Kadang-kadang ada kan ya. kalau pohon semakin tinggi, angin semakin kencang gitu kan. Dari mulai angin sepoi-sepoi sampai badai topang gitu kan. Lalu gimana caranya supaya akal lu tetap kuat sehingga pohon itu tetap berdiri kokoh bro? Kalau stres pasti, nama juga konten kan. Bener. Karena kadang tuh sebenarnya yang paling berat dari review mainan adalah kita kehabisan bahan buat nge-review apa lagi selanjutnya. Kan kita nggak mungkin nge-review mobil SpongeBob Invisible Car kan? Itu gua dong. Lu review juga? Gua tuh itu video gua kedua yang paling rame di channel gua. Gua tuh dulu ya sebelum lu main YouTube bro, gua sering bercandain para penonton bahwa please lu hargai kita dong sebagai reviewer mainan. Kan kita nggak mungkin nge-review Invisible Car. Mana gua nge-review? Serius bro, lu review. Itu sejam pertama 100.000 ya nonton. Dulu gua belum punya subscribers banyak. Tapi itu dulu gila banget sih. Sampai tokonya sekarang dibombardir sama ibu-ibu. Pengen nyari itu? Enggak, karena dia salah sangka. Ini pembodohan. Tidak ada isinya. Kan saya udah bilang, ibu, di konten saya emang tidak ada isinya. Jadi emang di video gua cetek gitu kan. Ada yang jatuh nih. Tapi di akhir video gue bilang, guys ini bercanda doang. Ini buat ngeprank temen. Tapi banyak di ibu-ibu di luar sana. Memberi bintang 1 ke sellernya kan kasihan anjir. Tapi gue udah kasih tahu loh. Itulah kenapa karena orang nggak nonton sampai habis, biasa terlalu cepat mengambil kesimpulan kayak gitu. Benar. Anjir kasihan gue sama tokonya. Tapi laku. Nggak apa-apa dah. Cuma ratingnya agak jelek aja sih itu. Iya. Tapi apa yang paling bikin lu stres, bro? Kadang-kadang kan kalau kita udah berkarya, penontonnya tinggi kan nextnya itu tuh mikir kan, gimana nih caranya supaya penontonnya tetap rame, nggak sepi gitu kan. Kalau kayak gue kan sekarang selalu sepi ya bodo amat lah gitu. Mau sepi mau apa bodo amat lah. Justru kalau rame bonus. Nah kalau kayak lu gimana cara mempertahankan mental lu supaya tetap sehat gitu bro? Tetap akalnya tetap ini ya. Tetap waras lah gitu. Kalau gua ini kan suka pop mart. Gue ada beberapa mainan yang emang gue suka, ada beberapa yang gue ngerasa ini penonton suka banyak. Gitu. Nah, jadi
gimana cara tetap waras adalah gue punya porsinya masing-masing. Jadi kadang gue upload yang gue suka, tapi kalau udah kebanyakan, oke, gue sekarang kasih give back nih ke penonton gue. Jadi biasanya kayak gitu sih, satu-satu sih. Biasanya hari ini upload Pop Mart nih, ataupun action figure yang emang gue suka, ya itu akan bodo amat gue viewsnya. Mau viewsnya jelek, mau viewsnya bagus, kalau bagus bonus, kalau jelek ya udah, at least gue seneng gitu. Tapi kalau misalnya mainan yang gua nggak terlalu suka buat penonton, itu gue sisihin juga gitu. Jadi makanya ya video gua bermacam-macam sih. 3 mainan random juga ada kan di video gua kan. Itu sebenarnya adalah bagian dari gua membagi porsi itu. Jadi ada porsi gua nge-review apa yang gua suka, ada porsi gua nge-review apa yang penonton suka. Biar kita waras. Benar. Karena nggak semua mainan kita suka juga kan. Iya sih. Kalau kayak gue itu gue paling suka sebenarnya statue. Tapi karena katanya kita harus lebih murah, akhirnya gue terpaksa beli murah-murah gitu, bro. Tapi kalau gue emang kurang suka statue sih kalau gue. Iya. Jadi makanya kebetulan yang gue suka tuh action figure, blind box gitu-gitu. Gila ya, maksudnya si Medi ini hidupnya benar-benar smooth gitu bener ya? Nggak smooth juga, cuma yang ditampilin mah kita smooth-smoothnya aja. Kalau kita nampilin yang jelek, kemungkinannya 2. Pertama orang kasihan atau orang ngata-ngatain. Buat apa? Kita tampil aja yang bagus-bagus. Iya, ngapain? Benar. Lu suka Messi aja dibully pendukung Ronaldo ya? Tapi itu bodo amat. Itu nggak penting ya. Padahal gue juga sering ngatain Messi udah. Cuma kalau gue ngatain Messi nggak ada yang ngebela. Benar. Tapi memang kalau kita nontonin channelnya Medi ya, setiap mainannya itu memang kalau bukan Medi yang bawain biasa aja tuh mainan, bro. Kalau bukan lu yang bawain ya, misalnya si Ray yang bawain itu mainan biasa aja gitu. Tapi karena lu yang bawain itu mainan menjadi lebih istimewa gitu. Ya itu dia harus ada ini sih, ada sesuatu yang kita bisa tuker value-nya sama waktu orang. Itu sih. Jadi lu memang dahsyat sih. Makanya harus ada, kalau gua harus ada komedi atau sesuatu yang informatif gitu. Iya. Itu yang harus ada di video kita. Supaya orang tuh rela buat nuker waktunya. Benar. Karena nggak semua orang mau nonton, kita terlalu tersier balik lagi kan. Nggak semua orang suka mainan, nggak semua orang mau ngeliat review mainan, tapi gimana caranya supaya kita bisa menjangkau pasar baru, ya itu harus ada sesuatu yang bisa ditukar sama waktu orang. Sih. Tuh, jadi teman-teman para YouTuber yang lagi berjuang dan berusaha, khususnya teman-teman YouTuber mainan, ya itu tips yang sangat-sangat patut untuk kita coba sih. Iya sih, supaya banyak reviewer mainan lagi sedih, ya. bro. Tapi gue juga senang lu masuk ke Rewind Indonesia loh. Oh iya. Sebelum lu masuk tuh nggak pernah ada satupun YouTuber mainan yang masuk, bro. Iya, tapi sebenarnya gua masih punya harapan one day Rewind Indonesia itu bakalan punya spot sendiri buat reviewer mainan. Karena gue masih bukan jadi reviewer mainan. Biasanya jadi orang biasa gitu yang kayak lagi ngapain, lagi nonton. Kalau otomotif mana ada mobilnya kan? Ada mobilnya. Reviewer mainan ini belum ada. Karena nggak ada itu orangnya. Benar sih. Makanya teman-teman ya. Itu dia, ya nggak sih? Conference baru sadar kan? Baru sadar Cuma kan? kayak kemarin kan ngantri. Iya, biasanya kayak gitu kan. Iya. Sedangkan kalau kuliner makan. Kalau otomotif ada mobilnya. Sedangkan reviewer mainan bingung ditempatin. Emang lu nggak boleh bawa Woody gitu, bro? Ya kan udah ada ininya, udah ada briefnya kan. Jadi udah ngikut aja. Padahal lu pengen bawa yang berhubungan dengan mainan. Pengennya gitu. Semoga one day ya. Semoga one day ya. Benar, karena memang ya itu sih seperti Blue Ocean tadi ya. Iya. Sebenarnya market mainan itu sedikit, tapi sebenarnya masih biru banget. Masih biru banget. Kalau kuliner, gaming itu persaingannya udah benar-benar keras lah. Udah berdarah-darah. Lu harus bisa ngalahin Tan Boy Kun yang makan Nutella 1 botol dalam waktu 1 menit. Anjir. Lu udah bisa ngalahin itu baru bisa terkenal. Kalau mainan itu masih benar-benar luas banget yang bisa diulik. Bener sih. Ya. Bener sih. Dan ketika gua ngobrol sama media aja, akhirnya channel gue tuh mulai berubah sekarang. Kenapa berubahnya? Gue jadi lebih banyak yang tiba-tiba begitu loh. Banyak yang tiba-tiba begitu. Iya, gue jadi lebih banyak. Gue ngeliatin juga kan yang lainnya. Oh, oke. Jadi banyak nirunya sekarang Medi ya. Ya nggak apa-apa sih, gue seneng-seneng aja Itu, sih. bro, ya. Karena kalau makin berkembang, kita semua juga bakal berkembang. Betul. Siapa yang tahu kalau suatu saat akan ada awarding nights buat review mainan gitu kan? Biasanya cuma gamers gitu-gitu. Mau sampai kapan kita cuma nontonin doang gitu? Lu tau nggak, bro, sampai ya di kalau kita upload video YouTube ya, kita kan bisa masukin judul, thumbnail, tag juga ada, tau nggak, bro? Setiap video gua selalu masukin tagnya Medi Renaldi. Serius? Seriusan gak sih? Serius? Dengan harapan kalau orang nyari YouTube Medi Anjir, Renaldi, gue baru tahu. video gua muncul. Oh gitu? Serius loh. Tapi berguna sih itu. Katanya sih berguna ya, katanya ya. Harusnya sih ya. Tapi lumayan naik video-video gua, bro. Ya coba aja. Gara-gara lu, bro. Nggak Makanya apa-apa. kita mau pansos semua ke Medi Enggak lah. Renaldi nih. Nih sebenarnya gue juga perlu appreciate Conference karena Conference ini yang membuka jalan untuk reviewer main Indonesia. Tepuk tangan dong.
Kalau nggak ada dia, nggak ada review mainan Indonesia. Ya, gue itu kayak Naruto, lu kayak Boruto, bro. Anjir, dihujat orang. Dihujat orang dong, Bu. Tapi kan lebih keren, lebih viral yang muda Boruto. Tapi bener kan, dulu Kofrans masuk sendirian kan? Dulu sendirian sih. Nggak ada siapa-siapa. Dulu gue bingung, bro. Gue pengen masuk YouTube nih. Tapi gue masih bingung mau mainan, mau apa, atau mau apa. Gue research ternyata kuliner sama gaming waktu itu yang lagi heboh. Bener. Sama vlog, traveling Iya, gitu lah. dulu zaman banget tuh. Ya, Dulu makan gue nggak seneng kalau makan sambil di videoin. Iya. Ya gaming juga sama, gue nggak seneng main gaming sambil ngebacot. Bingung ya? Iya, traveling mau traveling kemana gitu kan? Akhirnya gue mikir, gue senengnya mainan. Ya udah gue mainan aja deh. Waktu gue cari di YouTube, YouTuber mainan nggak ada, bro. Nggak ada sama sekali. Di Indonesia Bener-bener nggak nggak ada sama sekali. Dulu cuma Kofrans doang. Iya, gue nyari di bule, YouTuber bule mainan ada, tapi kecil banget Iya, subscribernya. Shartimus view-nya. Prime, Heeh. Optibotimus. Betul. Dulu ada juga Shanlong tuh gue nonton masih Bener, SMP gue. bener. Masih SMP nontonin Iya, mereka akhirnya semua. ya udahlah karena gue ngebet pengen jadi YouTuber, gue mulai jadi YouTuber 2 bulan, bro. Subscriber 5 lah. Gue 5? akun palsu gue 2. 2 bulan cuma Pokoknya dikit banget lah. Temen gue ya, dia 2 minggu masuk YouTube, unboxing handphone 2.000 subscriber. Anjir. Dulu banyak banget tuh. Oh iya. Dulu tuh 2000 tuh udah berharga banget. Gue sampai jadi Spiderman pura-pura, pakai helm Spiderman keliling Tapi tetap alun-alun. 5. Tetap 5, bro. Yang subscribe saudara sendiri lagi. Iya, karena nggak ada yang nyari gitu di YouTube, nggak ada yang iya. nyari topeng Spiderman, nggak ada. Iya. Ya, 9 bulan akhirnya mulai muncul karena Hulk Besar yang tadi. Baru tuh branded ke video-video yang mulai, lama, kena juga, kena viewsnya naik juga berarti. Betul. Iya. Karena orang masih penasaran, wih, unboxing mainan 20 juta kayak gimana gitu kan. Tapi sekarang masa gua udah turun, nah lu yang meneruskan estafet. Iya. Tongkat estafet gua serahkan kepada Media Renaldi. Terlalu humble nih legend. Enggak, bro, satunya. gua mau jadi YouTuber motivator sekarang. Frans Teguh. Tanya editor gua setiap video 10 menit, 8 menit gua motivator. Bagus sih. Tinggal ganti suara kayak gini. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Apabila Anda Iya. So, next-nya lu ke depan mau ngapain, bro? next-nya ke depan. Susah loh menjadi seorang media jurnalis, susah. Karena gue pernah mengalami ada di masa kejayaan, itu mikirin next kontennya itu susah. Karena jadi nggak bisa leluasa gitu. Iya. Gimana nih kontennya nextnya supaya lebih rame, lebih gimana. Kalau turun kan sayang, kita gini, itu stres loh. Iya. Next-nya sih gua pengen coba ini sih. Gua pengen coba menghidupkan sektor-sektor lain yang gua nih nggak terlalu ngerti. Misalnya Gundam. Oke. Itu gue pengen coba naikin lagi. Entah guanya sendiri yang review atau gue mungkin akan ngajak sama orang. siapa? Gue pengen bikin apa ya? Ekosistem lah kok. Supaya kita nih bener-bener ada gitu loh. Makanya gue happy tuh lu bikin Fantastic World. Iya. Itu gue happy tuh karena Ya, itu ngumpul semua. salah satu ini gua sih, gerakan gua juga sih, supaya orang-orang tuh makin aware lagi. Bener. Ini pasar masih fresh loh guys, ayo Bener, masuk sini bener, gitu. bener. Itu sebenarnya itu next project gue itu sih, gue pengen coba entah nanti ada host baru di channel gua atau gua bisa develop juga konten-konten Iya. kreator Gundam atau segala macem. Gue pengen itu sih. Iya sih. Sehingga kita Masih punya muda sih. ekosistemnya. Karena kalau sendirian juga nggak akan bisa berkembang. Iya sih. Udah, harus bareng-bareng. Benar, harus bareng-bareng. Makanya dulu waktu kita diskusi di Zoom waktu itu ya, gue udah bilang kan, Kofran kayak kita butuh paguyuban deh. Benar. Iya nggak sih? Benar. Gue sempat bilang gitu kan. Betul. Supaya apa? Supaya kita bisa berkembang, satu. Terus kedua, kalau ada info-info, ini seller ini misalnya mau pinjemin ke kita semua, kan enak juga ya. Betul. Misalnya ada mainan baru nih, Benar. kita dipinjemin semuanya, upload barengan, enak banget pasti kan. benar. Itu goals gue sih, gue pengen bikin ekosistem buat reviewer mainan sih. Karena kalau kayak YouTuber gaming kan mereka sering collab tuh. Satu game main 5 orang. Kalau mainan ini agak terpisah-pisah gitu. Iya nih. Kita harus lu yang menyatukan mereka, bro. Gimana sih? Kalau gua kan Nggak, memperkenalkan biasanya mainan, lu biasanya memperkenalkan yang YouTuber yang mainan. paling dewasa yang menyatukan sih. Saya nggak bilang tua ya. Yang paling- Anak 2, bro. Bisa diomelin istri kalau mau pulang. biasanya yang lebih didengar itu yang lebih dewasa. Setuju nggak? Ini Kita nih, bikin YouTube Rewind khusus mainan. siapa yang bikin? Nggak ada. Siapa yang mau bikin? Ya sih, itulah. Makanya ya, maksudnya YouTuber mainan itu masih luas banget sih. Masih luas Masih banget. banyak yang bisa kita uli, kita pikirkan, masih. Jadi teman-teman jangan cepat-cepat menyerah lah. Kadang-kadang ada YouTuber mainan yang menyerah, udahlah gua upload handphone aja deh. Jangan. Itu biasanya emang nggak suka mainan. Memang nggak suka mainan. Jadi udah berat dikeluarin modal, terus ini nggak berkembang nih. Ya udah berhenti. Iya sih. Jadi dimulai dengan passion sebenarnya ya. Ini kalau nggak suka, gue nggak akan sejauh ini sih. Iya sih.
gue harus suka dulu. Betul. Sehingga gue bisa sejauh ini gitu. Benar. Dan kebetulan emang suka dari kecil, cuma nggak punya duitnya aja. Iya. Jadi baru mencoba 2020 pun itu gambling banget. Karena pertama kali gue nge-review itu Hot Toys Iron Man Mark 43. Lumayan harganya tuh. Beli second lagi. 3 jutaan ya. 5 anjir, gue kayak ditipu deh. Siapa yang berani nipu media Ronaldi? Kayaknya lu kenal kok, ntar gue cerita abis ini. Iya. Itu dulu tuh, tapi karena berangkat dari suka, jadi pas di depan video, excitement gue real gitu kayak. Aduh, nggak nih dibuat-buat ya. Hot Toys pertama gue guys, gitu. Seneng banget, beneran pengen nangis waktu itu ngeliatnya, karena itu pertama kalinya beli Hot Toys. Biasanya cuma lihat-lihat di Multi Toys. Bener. Cuma lihat di Pondok Indah Mall, bagus ya. Atau ke Toy Fair gitu kan. Wah, bagus ya. Terus pulang nggak beli apa-apa. Itu pertama kali gue beli, gue bikin video, dan itu adalah video pertama gue nge-review mainan. Hot Toys Iron Man Mark 43. Masih ada sampai sekarang bro? Masih ada. Nggak akan pernah gue jual. Nggak akan pernah gue jual. Itu bersejarah banget. Bersejarah banget. Nah, sekarang kita ada sesi tanya jawab. Oh Ya, gitu. Baru dong nih. YouTuber newbie yang nggak Biasanya nggak ada kan? Bisa Sesi nggak tanya ada. jawab. Bisa nggak ada. Ini mereka jauh-jauh dari rumah mereka masing-masing ingin nanya langsung ke media Ronaldi. Pertanyaan pertama. Jauh-jauh. Gua paling jauh di sini. Iya deh. Udah di Bandung semua. Coba dari Raja Wibu. Ini Raja Wibu. Bro. Hmm. Jadi dia tuh nama channelnya Ray Alexander. Ray itu nama panjangnya Ray aja, bukan Reynaldi juga. Ray doang ya? Mungkin mulai hari ini Nggak jadi semarga Ronaldi, nih. bro. Mulai jadi ganti Reynaldi Alexander dia. Boleh pertanyaan dari King Harem King? Harem King. Harem King. Apa ya? Jangan yang aneh-aneh ya. Muka Ray kayak kamera ya? Bro, lu wibu gak? Gua wibu yang masih belajar. Oh. Karena terlalu banyak yang harus diikutin. Iya Tapi sekarang gua lagi kecanduan sama Boku no Hero. Oh, Boku no Hero. Gua lagi kecanduan banget. Gua lagi suka banget Boku no Hero. Tapi lu kalau di ranking Toy Story, Marvel, DC, anime, lu paling nomor satunya apa bro? Spider-Man. Oh, Spider-Man. justru Spider-Man ya? Spider-Man. Daripada Toy Story ya? My all time favorite hero Spider-Man. Nggak pernah berubah. Oh my god, baru tahu lo. Karena Spider-Man, itu ya? adalah film bioskop superhero pertama yang gue tonton. Tobey Maguire. Tobey Maguire tahun 2002. Itu sampai sekarang, bahkan gue inget dialog-dialognya. Ya. Gue bisa mengulangi dialog-dialognya. Saking gue sukanya. Betul. Gua di video original yang gue punya cuma Spider-Man 3 itu bro. Tobey Maguire. Karena Gua dia beli the di goat. Stara, coy. The goat dia. Betul. Di Stara udah nggak ada Nggak bahkan ada, sekarang. itu gila itu. Ini bahkan Gen Z nggak tahu apa itu bang. Di Stara, Di Stara. apa bang? Dulu mah kita ke di Stara iya, terus. Makanya. Oh, justru Spider-Man ya Spider-Man lu ya. paling atas. Oh, sekarang lagi mencoba untuk masuk ke dunia wibu. Iya. Iya, karena wibu tuh juga marketnya gede, bro. Marketnya gede dan ternyata emang bagus. Bener. Anime-anime Jepang itu Boku no mengajarkan Hero yang tuh bagus. underrated banget menurut gua. Bener. Ih, kok jarang yang membahas ini gitu Iya, loh. Padahal iya, ini iya. super menarik. Bener. Yang dimana superhero tuh kalau ada sistemnya tuh begini loh. Bener. Kalau bahkan sampai dibikinin kostumnya, ada filosofi kostumnya, namanya dibikinin. Kayak X-Men Ini- ya. Bahkan X-Men nggak serapi Nggak ini menurut iya gua. sih, iya. Ini ada akademinya. Ada akademinya. Terus ada pemilihan ketua kelasnya apa Benar, segala macam. benar, Gila benar. ini top banget sih. Iya sih. Gue suka banget, lagi suka banget itu gue. Oke. Berikutnya dari wibu yang lebih kaya. Anjir. Apa ya? Kalau nonton anime itu anime yang jenis selain Boku no Hero, misalkan yang romcom itu suka nggak? Romcom belum pernah nyoba sih. Belum pernah nyoba ya? Contohnya apa romcom? Ini masih Gua menjurus- jarang, anjir. Ini mau menjurus ke situ nih. Contohnya kayak My Happy Marriage. Belum. Oh, Tapi itu mah. kemarin sempat direkomendasikan sama Aska Corbuzier. Bunny Girl Senpai. dia langsung tahu, Ekspresinya langsung berubah, langsung sumringah. Bahkan bisa ke Bunny Girl Senpai yang hilang itu ya? Iya, betul. Sumpah dia nyuruh gue itu banget kayak, lu coba deh nonton deh. Tuh ternyata ya di Bunny Girl konten Senpai. kreator yang udah di atas, ada jiwa wibunya juga ya? Ada. Makanya. Dan bahkan kita dia nangis nonton itu. Bener. Nah, tuh. Gila nggak? Gue jadi penasaran Karena sebenarnya. anime Jepang itu memang bagus-bagus sebenarnya ya. Kalau yang positif Iya. ya. Kok positif ya? Negatifnya apa Yang contohnya? negatif banyak. Tolong dibedakan anime dan satunya lagi. Apa satunya lagi? Hen. Oh, Ada Henton. banyak hal. Beda-beda ya. Beda. Oke, pertanyaan dari Sony sekarang. Ini kok kan main. Jangan politik ya. Ya enggak ini. Gue suka masuk ke politik soalnya nih. Anjir. Jadi buzzer dong lu.
kan mainan tuh banyak nih. Korenaldi kalau misalnya conference kan collectible ya. Jadi memang bisa dijual lagi gitu. Nah, kalau Korenaldi ini mainannya kan bisa dibilang nih nggak bisa dijual lagi gitu. Nah, gimana nih tanggapan Korenaldi? Ini mainan tetap dikoleksi apa gimana? Tapi lu nggak apa deh panggil kok? Nggak apa-apa kan Cina juga. Oh iya bener. Nggak apa-apa gue. Udah masalah gue panggil kok deh. Jangan denger Bu. Apa? Komedi. Udah dipanggil kok Renaldi lagi. Itu lebih jarang lagi. Jarangnya pangkat 2. Oke, beberapa mainan emang nggak bisa dijual lagi. Contohnya mainan Treasure X gitu ya, yang kayak nyari emas. Iya, soalnya itu sekali pakai. Itu ya. sekali pakai, Ya. tapi walaupun sekali pakai kadang bisa dikoleksi juga Anak sih. gue pengen itu gara-gara lu tuh. Iya. Waktu gue harganya 2 juta, gila. Emang mahal-mahal. Jadi biasanya kalau gue udah nganggap itu modal aja udah. Kayak ya udah gue modal segini, kalaupun ada ponakan gue yang pengen gue akan kasih. Iya sih. Jadi buat modal aja sih kayak gitu. Lucu-lucuan gitu ya. Kalau yang collectible juga nggak semuanya gue koleksi, karena gue cuma pengen koleksi Marvel doang sama Toy Story. Apalagi Spider-Man ya itu kalau Marvel ya. Jadi di luar itu kemarin aja Aquaman langsung gue jual. Terus. Tapi langsung laku bro. Langsung laku. Wih, Laku lumayan. hebat, Karena gue jual murah banget. Jadi kalau gua mikirnya ya udah ini juga biar subscribers gue bisa beli juga. Jadi gua pun udah dapat bagus ya. udah dapat dari AdSense juga. Ya udahlah jual murah. Lu jualnya via apa bro biasa? Tokped. Oh. Gua ada tokonya. Jadi lu masukin mainan-mainan yang udah lu Iya. pernah review di situ. Ya. Jadi cek aja tokonya Medi. Jadi saya numpang promosi di Ya, sini. boleh. Dia pasti kan banyak kolektor yang nonton conference kan. Pengen yang murah-murah ya. Biasa gue jual murah. Bahkan kemarin gua kan nge-review kacamata yang ada kameranya. Oh iya itu tuh. Tuh gue juga murah banget. Gue beli 9,4. Gue jual 6,5. Gila. Langsung gua nggak promosiin, langsung kebeli sama orang, gila nggak? Tapi bonus air liur. Justru itu yang bikin mahal kali ya. Itu dia. Bener. Orang kecanduan gara-gara itu. Bro, video lu apa yang paling rame? Waktu lu unboxing apa? Kucing. Gue juga nggak ngerti. Yang kucing yang Iya, kayak mainan-mainan itu kan? Bukan. Optimus Prime yang viral dan rame itu mungkin dua hal yang berbeda kali ya. Optimus Prime memang paling nyantol di kepala orang. Bahkan Sampai masuk TV soalnya kan? Ditambah waktu Surya Insomnia, Ya, lu beli ya, rokok. ya, Wah, gua kemana-mana ditanya orang, bro, Optimus Prime lu nggak bisa beli rokok nih, gitu. Lagi berenang, bro, Optimus Prime lu beli rokok gua dong, anjir. Kenal juga kagak, suruh beli rokok. Tapi yang paling rame sekarang, so far itu unboxing kucing gua. Karena mungkin ya, gua kan suka unboxing mainan. Ya udah gua bikin thumbnail dong. Ini kucing beneran atau mainan gitu. Ya udah gua itu gua sebenarnya cara gua untuk memperkenalkan kucing gua aja. Gua pun udah ngomong di ending seperti biasa kalau gua cuma bercanda. Ini cuma cara gua memperkenalkan kucing gua sebagai reviewer mainan. Emang ada yang marah juga, bro? Ada, bukan marah malah. Kayaknya itu beneran deh, Bang. Itu sumpah. Masih ada sampai sekarang komen. Ya kan emang beneran. Itu yang paling rame sejauh ini. Nge-review kucing. Jadi biasanya emang paling rame itu yang nggak bisa kita tebak. Iya sih. Kadang yang paling dekat sama kita, gue nggak pernah expect. Cuma review kucing, bahkan gue mikir, ini apa bagus ya view-nya ya, apa B aja, apa orang bakal menerima ini. Ternyata itu yang paling rame. Gue juga nggak nyangka gue unboxing Tifa 1:1, 200.000 bro. Padahal gue cuman, ya biasa aja lah Tifa unboxing gitu-gitu. Biasa aja ya? Biasa aja lah. Itu baru setengah, belum full review. Iya. Iya, belum full review loh itu. Saya tahu full reviewnya ada di mana itu. Channel-channel Belanda biasanya, cari deh. Itu dari COVID sampai sekarang video itu yang 200k bro. Gak ada lagi yang nembus 100k. Bukannya gitu ada doang. kok. Bukannya ada yang lain. Gue lupa sih soalnya. Ada lah, sih nggak mungkin. iya. Oh, Covid tahu. Conference pernah rame pakai baju Iron Man. Baju Arme. Sama Mang Mang Oleh. Oleh. Iya, itu rame sebelum banget. COVID tapi bro. Covid dong. Itu kan Itu Covid saya mereview mainan juga itu. Iya, Itu kan sebenarnya itu kan yang Galaxy Toys kan? Iya. Dia sempat nawarin juga. Oh, yang baju itu ya? Cuma itu waktu itu cuma Kepalanya kepala doang. sama tangan. Gitu. Iya. Pas Covid itu. Pas COVID ya? Pas Covid. Ya, jadi intinya pas COVID gue turun dia naik. Inti dari podcast kita hari ini. Gue turun pas COVID, Medi pas COVID naik. Aduh. Bro, thank you loh. Thank you. Ya, ada yang mau nanya lagi teman-teman? Tapi seru banget ya, kayak Nggak kerasa ya? rapet banget gitu loh kayaknya. Karena gue seneng ngobrol dengan kolektor yang punya passion, plus lu lagi maksudnya. Karena sama YouTuber mainan. iya, karena lagi, itu kan? sih kita banyak persamaannya gitu, Benar, banyak irisannya gitu, benar, sama-sama koleksi, sama-sama YouTube juga. Benar. Jadi nyambung. Jadi nyambung.
Itu Ya, sih. Thank you banget udah dari Jakarta Thank you. ke Bandung. Karena gue nggak enak, jadi gini ceritanya. Kemarin conference mau ke rumah, cuma gue lagi nggak bisa terus, Ya. udah 2 minggu nggak bisa. Gue sempetin ke lapangan futsal, coy. Akhirnya gue bilang, yaudah kok aku aja lah yang ke Bandung. Ini hari Minggu, Hari Minggu. gue khusus buat kesini Ya, doang. thank you nih. banget lo, gila. Karena abis ini pulang lagi gue. Nih, abis ini gue diminta Untung ada wush, sumpah. itu ada diminta rekening abis ini gue. Bawa pacarnya main-main ke Bandung, thank you banget bro. Thank you banget kok. Ya, gue doakan semoga lu semakin dahsyat. Amin. Ya, gue bangga dunia mainan punya Medi Renaldi. Thank you. Udah menorehkan sejarah di per-YouTubean Indonesia kata gue sih. Fantastis sih, Medi Renaldi ini bisa membuat Indonesia itu terkenal karena mainannya sih. Ya, Karena ada semoga, si Medi ini sih. semoga, Gila, semoga juga Ko Frans juga makin berkembang lagi kontennya. Semoga saya menjadi motivator bro. Karena gue rasa gue udah mulai Gue fokus yakin dengan lah, konten Ko mainan Frans gue. masih bisa revive lagi. Abis ini kita ngobrol lah yang off cam lah. Kita Siap. gimana cara. Gue mau belajar dari dia, Fred. Iya, sama harapan gue itu sih Ya, apa semoga harapan lu, bro? semoga reviewer mainan di Indonesia makin banyak lagi. Coba kalian komen dong para YouTuber Yang mainan. yang bikin konten. Ya, mau yang di mainan. TikTok, Instagram, YouTube, coba kalian komen absen. Kita Ya, pengen coba. tahu kira-kira banyak nggak sih sebenarnya Karena YouTuber mainan di Indonesia ini itu ya? ini kesempatannya fresh banget. Jadi tiap Benar. misalnya gue ketemu orang nih, bang gue nge-review mainan, ih bagus banget. Ah. Gue akan sangat memotivasi Tuh, mereka iya. supaya mereka juga bisa berkembang gitu. Betul. Karena nggak bisa sendirian. Betul. Bener-bener nggak bisa sendirian. Benar. Kalau banyak nanti kita bakalan bikin event lah, satu event lah di Benar. Jakarta di mana kita Benar, kumpulin benar. semuanya, kita kayak rame-rame collab-collab Benar. gitulah. Kita harus Ya. menunjukkan gigi kita gitu. Betul. Masa kalah sama segmen-segmen lain nggak sih? Nah, itu. Itu Benar, sih, itu harapan gue sih benar, supaya semoga banyak review mainan di Indonesia. Benar, Di luar negeri udah jarang sekarang. Iya jarang, makanya di Bandung juga dikit banget ya Bandung ya. Tuh. Mungkin kolektor banyak ya. Nah, Yang review itu loh. Review, ya. Yang review itu yang jarang. Padahal amunisinya tuh iya. Wow. Nggak ada di lemari padahal. gila, amunisinya banyak bener. Benar. Jadi komen ya teman-teman, kalau itu bermainan kita kumpulin semuanya supaya one day lah kalau kita ada kesempatan waktu berkumpul bersama, kita collab, kita pansos bareng dengan Medi Renaldi. Setuju supaya? Ya, mumpung dia free. Free waktu dan free red card. Yoi bener. Abis ini gua bill satu-satu nih. Ya, abis ini kita unboxing bro. Oke, Izin, bro, unboxing ya. apa hari Izin, bro, ini? ya. Kita unboxing Thor satu. Silikon. Enggak, oh silikon. Bisa dibuka mulai. Satu lagi yang bisa dibuka. Kita penasaran Medi reaksinya kalau Ini mainan apa yang bisa anjir? dibuka Ini kayak apa. gua dijebak guys. Ya, thank you bro sekali lagi. Thank you, Ko Frans. Sukses terus. Ya, lancar-lancar pernikahannya nanti. Aman. Mati-mati. Mau nikah kan? Insya Allah. Kita lihat Kita saja. doakan lah. Ya, kita doakan juga supaya mamanya cepat sembuh. Amin. Ya, diangkat semua penyakit-penyakitnya, sehat, bugar seperti sedia kala. Amin ya Ya, Allah. doakan juga masa depan Medi Renaldi bersama calon istri Amin. membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis dan indah. Karena susah ya hidup sambil setelah menikah susah ya. bro. Susah ya. Pertama Apalagi punya setelah punya susah, anak dong. Punya anak susah, aduh susah bro. Makanya gue mau jadi motivator udah. Ya thank you teman-teman. See you in the next video. Salam. Hanya mainan Yang mempersatukan kita. Karena mainan adalah teman. Karena main adalah teman. Bye-bye.